Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Romat Agustiawan, NIM 18130310026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai LKM4 alkimia yang kontennya itu mostly mengenai redox atau reaksi reduksi dan oksidasi. Langsung saja yang nomor satu. Di sini kita disediakan sebuah reaksi dan disuruh menunjukkan senyawa yang berperan sebagai oksidator ataupun reaksi reduktor kayak gitu. Nah, eh ini sebenarnya di bawah ya, karena ini soalnya kopas. Jadi langsung saja. Ini adalah kita identifikasi terlebih dahulu. Sudah saya identifikasi, intinya jawabannya adalah oksidatornya itu Mn, terus reduktornya itu NaI. Kenapa? Karena di sini H2SO4 itu kalau ditinjau SO4-nya itu tetap memiliki bilok yang tetap, terus H-nya itu juga memiliki bilok yang tetap kayak gitu. Jadi di sini hanya itu tetap plus plus satu, dan di sini juga plus satu, sehingga bisa dikatakan bahwa mereka ini eh, senyawa apa ya namanya pelengkap kalau nggak salah. Nah, untuk Mn di sini Mn itu 4 plus. Ketika hasilnya itu diidentifikasi menjadi 2 plus, berarti dia berperan sebagai oksidator karena dia mengalami reaksi reduksi. Dan untuk NaI, Na-nya di sini adalah plus, untuk di sini plus sama aja. Di sini berarti kita identifikasi itu adalah I-nya, itu di sini min, dan di sini menjadi 0 karena dia senyawa tunggal. Nah, perlu diketahui dan diingat bahwa eh, ada senyawa yang berperan sebagai oksidator itu adalah senyawa yang mengalami reduksi. Jadi oksidator adalah yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor itu yang mengalami oksidasi. Oke, yang kedua, tentukan koefisien A, B, C, D, E, dan F. Nah, di sini ada dua cara. Cara yang pertama itu cara setengah reaksi, dan yang kedua itu cara Belox. Yang setengah reaksi sudah saya jelaskan kemarin rasanya. Untuk saat ini kita menggunakan cara Belox saja ya. Nah, tentukan ion yang penting. Jadi yang tadi H2SO4 yang tergabung dengan H2SO4 tadi kan tidak penting. Maksudnya tidak mengalami perubahan bilok, jadi itu bisa dicoret. Terus yang kedua itu setarakan bilok antara reduksi dan oksidasi. Yang ketiga setarakan muatan, habis itu ditambahkan dengan H+ atau OH-. Kalau suasana asam ya OH+, kalau suasana basa ya OH-. Lalu ditambahkan dengan H2O. Nah, di sini karena sudah ada, di sini ada H+, berarti nanti kita penambahannya pakai H+. Nah, ini yang pertama itu adalah kita sudah menghilangkan senyawa yang tidak penting. Senyawa yang tidak penting itu ini dan ini. Itu nanti akhir. Kita identifikasi berapa biloxnya. Yang di sini ada biloxnya itu ada 7 plus. Ya kan? 7 plus kalau nggak salah. Iya, 7 plus rasanya. 2 min 2 min 2 kali 2 6 ditambah 2 kali 2 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah min 2 sama dengan min 6. Min 6 berarti di sini 6 dibagi 3 berarti 3 plus. Ya, 13 kan? Kok gitu sih? Oh, ini O7 bukan O2. 7 kali 2 14 dibagi 2 7 plus. Nah, makanya saya bingung. Lalu di sini 3 plus tetap, di sini plus menjadi 2 plus. Nah, di sini adalah 7 plus menjadi 3 plus itu mengalami reduksi, yang di sini plus menjadi 2 plus itu mengalami oksidasi. Nah, setelah itu disetarakan biloxnya, dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 7. Nah, pengalian ini tidak hanya untuk bilox saja, namun koefisien ini berarti A itu sudah jelas 7, terus D itu juga sudah jelas 7, terus C itu sudah jelas 3 karena dikali 3. A itu 2, D itu 2, untuk C itu 7 karena dikali 7, E-nya 7 kayak gitu. Lalu berapa jumlah H+ dan H2O? Muatannya disetarakan juga. Kiri itu sebanyak 2 kali 7, 2 kali 2, ini 2 kali 2 min 4 ditambahkan 7 kali 1 plus 7, jadinya plus 3. Untuk yang kanan
Oh ini deh, ini yang kanan di sini 2 kali 3 mana sih? Oh ini 2 kali 3 6 ditambahkan 7 kali 2 14 berarti 20. Selisihnya itu adalah 17. Berarti penambahan H plusnya itu sebanyak 17 kayak gitu. Jadi nah ini untuk yang B penambahan H plus. Terus penambahan H2O-nya berapa? Menyesuaikan. Di sini kan ada 2, 7, 17, 2. Berarti H2O-nya itu sebanyak 8 setengah ditambahkan 7. Berarti koefisien masing-masing itu A adalah 2, C adalah 7, B adalah 17, D adalah 2, E adalah 8 setengah, F adalah 7. Kalau misalkan di hilangkan setengahnya berarti dikali 2 semuanya 4, 14, terus 34, terus 4, terus berapa ini ya, dikalikan 2 berarti 9, berarti 9, terus di sini ada 14 seperti itu. Enggak 9, ini dikalikan 2 sama dengan 8 tambah 8 16 17 berarti. Oke, yang nomor 3, maka tentukan reaksi potensial. Ini sebenarnya panjang, cuma kita ambilnya cuma ini aja. Cu ditambahkan 2 Ag plus. Nah, ini bisa kita langsung saja ya. Untuk reaksi yang seperti ini itu kita adalah reduksi dikurangi oksidasi. Di sini kan yang mengalami reduksi itu adalah Ag ya. Ag plus menjadi Ag aja itu berarti 0 plus 1 menjadi 0. Untuk ini 0 menjadi 2 berarti kan oksidasi Cu-nya. Berarti 0,8 volt dikurangi 0,3 volt hasilnya 0,5 volt itu untuk potensialnya. Nah, oke, tentukan notasi sel yang dapat berlangsung. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu mana yang reaksi reduksi, mana yang reaksi oksidasi. Kalau ditinjau dari definisi potensial reduksi standar, berarti potensial yang bernilai lebih besar itu mengalami reduksi, yang bernilai lebih kecil itu mengalami oksidasi. Nah, di sini berarti ini harusnya mengalami reduksi. Kalau reduksi itu berarti plus menjadi, nah ini benar. Kalau oksidasi ini berarti Mg ke 2+. Notasi selnya itu adalah oksidasi, jembatan garam, reduksi seperti itu. Jadinya kalau ini reduksi, ini oksidasi, berarti notasi selnya adalah Mg seret. Nah, Mg2 plus seret MAl 3 plus Al. Seperti itu. Ini nomor 4. Nomor 5, waktu yang diperlukan untuk melapisi suatu permukaan besi dengan 3,505 gram air seng dalam larutan ion seng yang dialirkan arus listrik sebesar 5 ampere adalah M sama dengan AR per valensi, dan ini rumusnya sudah saya terangkan di sini. Bisa di pause. Hasilnya adalah 1800 second atau 30 menit. Ini untuk yang nomor 5. Sekarang yang nomor 6. Arus listrik sebesar, ini bisa di pause juga ya, 20 ampere dilewatkan selama 50 menit ke dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan CuCl2. Tentukan endapan Cu yang terbentuk. Rumusnya sama rumus Faraday. Ini tetapan Faraday. Itu kita mencari gramnya bukan T-nya ya. Kalau tadi kan mencari T-nya, tinggal dibalik. Hasilnya adalah 9,87 gram. Yang nomor 7, jika E0Ni sama dengan minus 0,25 volt dan E0Ag sama dengan plus 0,8 volt, tuliskan notasi sel volta yang benar dari gambar di bawah. Nah, notasi sel yang benar tadi sudah saya katakan. Untuk yang lebih besar itu mengalami reduksi, yang lebih kecil itu mengalami oksidasi. Nah, notasinya itu oksidasi garing-garing reduksi, berarti Ni menjadi Ni2 plus seret-seret jembatan garam ya ini teman-teman, Ag plus menjadi Ag. Yang nomor 8, larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi seberat 24,2 gram. Ingat, elektroda platina itu elektroda inert. Pada elektrolisis ini tentukan volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Berarti
eh di sini suhu dan tekanan ruang ya, apa ATM, apa namanya, STP seperti itu. Nah, kita pertama itu mencari elektrolilisisnya, reduksinya apa, oksidasi kenapa H2O, karena di sini elektrodanya itu platina. Totalnya itu kita buat untuk mencari koefisiennya gas kayak gitu. Jadi setelah diketahui gram ini kan di sini koefisiennya 4, berarti dia adalah intinya nanti berhubungan dengan koefisien. Oh, ini salah, ini sebenarnya 0,433 saya kurang cermat. Per 4 kali 3 seperti itu. Coba tak cari ya. Aduh, bikin lama ini. 0,433 per 4 kali 3 sama dengan 0,325. Loh, kok sama ya? Oh, ini salah, kurang notasi ini guys. Jadi kurang notasi. Ini harusnya dibagi 4 dulu kayak gitu. Oke. Sorry. Jadi hasilnya benar tapi tetap. Yang nomor 9, elektrolisis dengan mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Satu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan 12. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebanyak 7,11 gram. Tentukan logam X tersebut. Nah, di sini rumusnya sama, kita menggunakan rumus ini. Hasilnya itu 63,52 AR-nya, sehingga kalau dicari di tabel periodik 63,52. Kalau di sini 63,54 ya. Hampir sama CU tembaga. Yang nomor 10, hitunglah bilangan oksidasi fosfor yang terdapat pada senyawa P4HBr, PCl dan sebagainya. Ini kita identifikasi satu-satu. Br itu min, H itu plus, berarti 4 dikurangi 1, 3 plus berarti di sini. Hah? 3 min harusnya. Sorry, 3 min. Karena H itu kan plus, Br itu min. Berarti untuk stabil berarti dia 3 min, sorry. Ini 5 plus di sini kita lihat. 3 min, 2 min. Benar, ini baru 5 plus, benar. Yang nomor 3 itu PF3. F itu min, jadi dikalikan 3. Ini sorry ya. Ini sebenarnya angka-angka indeks di belakang koma ini. Di belakang huruf. Ini 3 plus ini benar. PCl5 itu 5 plus karena Cl itu min. Terus CaPO4 2 kali. PO4 itu min, Ca itu 2 plus, PO4 itu berarti min, O4 itu berarti min 2 kali 4, min 8. Kalau PO4 nya min itu berarti P nya 7 plus. Nah, benar. Oke, demikian untuk LKM keempat telah kimia SMA bagian elektrokimia atau redox, ya seperti itu. Terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.